Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di dalam kajian online Ramadan bersama Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY di dalam kajian sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampailah kita ke tahun ke-11 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa sesungguhnya di tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini tibalah satu rombongan dari Bani Nakho, yaitu dari Yaman. Di antara mereka seorang pemimpin mereka yang bernama Zurarah ibn Amr bersama 200 orang dari kabilah Bani Nakho ini, An-Nakhai, Bani Nakho, 200 orang, dan datang dalam keadaan muslim mukmin kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam salah satu percakapannya, Zurarah bin Amr ini menceritakan mimpi-mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara mimpinya ditakbirkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara seluruh mimpinya ditakbirkan oleh baginda Nabi. Akan tapi salah satu di antara rangkaian mimpi itu ditakbirkan oleh Nabi dengan cara Zurarah bin Amr ini disuruh mendekat kepada baginda Nabi dan ditanya oleh Nabi, apakah engkau memiliki penyakit belang? Maka Zurarah bin Amr menjawab, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang tahu penyakitku ini selain engkau dan aku. Jadi sebelum kau cerita, setahu saya yang tahu cuma saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nah, mimpimu itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara yang terjadi pada tahun ke-11 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah mempersiapkan pasukan perang untuk menuju ke daerah Syam. Dan yang dipilih menjadi pemimpin mereka ialah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid ini ialah hibbi Rasulillah, kecintaan daripada orang yang sangat disayang dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah putra daripada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pasukan ini tidak sempat berangkat di zaman Rasulullah SAW karena tidak lama berselang dari dipersiapkannya rombongan pasukan ini, wafatlah baginda Nabi Muhammad SAW dengan kisah yang sangat panjang, kisah yang sangat mengharukan. Salah satu di antaranya bagaimana ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah manggil Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika di kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah memanggil putrinya yaitu Fatimah Zahra. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Sayyidatuna Fatimah. Lalu Sayyidatuna Fatimah menangis. Setelah itu Rasulullah membisikkan untuk kedua kalinya dan Sayyidatuna Fatimah Zahra tertawa. Lalu Aisyah bingung, aku tidak pernah melihat ada orang yang nangis dan tertawa sangat dekat seperti Fatimah. Maka ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Fatimah mengatakan, aku tidak mungkin membuka rahasia Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah bertanya kembali
kepada Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasulullah memberitahukan kepadaku bahwa beliau akan wafat di dalam sakitnya kali ini. Lalu aku menangis. Lalu beliau membisikkan untuk kedua kalinya, wahai Fatimah, engkaulah keluargaku yang pertama kali menyusul aku. Maka Sayyidatuna Fatimah tertawa. Radhiyallahu ta'ala anha wa radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang sangat banyak mengenai wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW sulit untuk diceritakan di dalam kajian yang sesingkat ini. Akan tetapi insya Allah kita akan berikan waktu khusus mungkin ba'da Ramadan mengenai kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW secara gamblang dan secara terperinci insya Allah ta'ala. Lalu setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, lam yishtaghil Abu Bakar ba'da intidhami amril khilafah illa bitajhizi jaisa Usamah. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah ba'da baginda Nabi Muhammad SAW tidak menyibukkan beliau setelah diangkat menjadi khalifah kecuali melanjutkan persiapan mengutus pasukan ini yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Akan tetapi tidak sedikit di antara orang-orang yang memohon dan meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memikir ulang. Jangan sekarang, diundur aja. Atau kalau memang harus diberangkatkan, maka jangan Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid terkenal masih sangat muda. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mencabut keputusan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW untuk memberangkatkan pasukan ini. Dan aku tidak akan mengganti pemimpin yang sudah dipilih oleh baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita ketahui bahwa sungguhnya Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal, maka setelah wafatnya Rasulullah SAW muncullah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang termasuk di dalam sejarah keislaman. Apa itu? Muncullah orang-orang yang mengaku nabi di antara orang-orang yang dulunya beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara mereka ialah Syujah bintil Harith At-Tamimiyah. Seorang wanita yang bernama Syujah ini mengaku nabi, maka kaumnya pun banyak yang mengikutinya. Bahkan Syujah dan kaumnya ini dari Bani Tamim mau memerangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di Madinah. Akan tetapi kaumnya ini mengajak Syujah binti Al-Harith At-Tamimiyah ini untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab dulu. Karena Musailamah Al-Kadzab juga mengaku bahwa sesungguhnya dia juga seorang nabi. Maka akhirnya Musailamah Al-Kadzab tahu bahwa ini ada yang memerangi saya, maka dengan tipu muslihatnya dikirimkan hadiah-hadiah. Syujah binti Al-Harith At-Tamimiyah ini malah berakhir menjadi istri daripada Musailamah Al-Kadzab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi setelah terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab, maka Syujah binti Al-Harith At-Tamimiyah ini kembali ke Islam dan kebaik Islamnya radhiyallahu taala anha. Dan nanti pada suatu saat Syujah binti Al-Harith At-Tamimiyah ini meninggal di daerah Basrah ketika Basrah dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Dan di tahun ini pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus panglima perang umat Islam pada saat itu yang bernama Khalid ibnul Walid untuk membunuh Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Untuk apa
Abu Bakar mengirimkan Khalid ibnul Walid untuk memerangi Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, karena Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi juga mengaku Nabi walaupun sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini Tuwailihah al-Asadi mengaku bahwa malaikat Jibril turun kepadanya dan mewahyukan kepadanya dengan wahyu-wahyu. Tadinya dia sudah masuk ke dalam agama Islam, lalu dia murtad di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dulunya ialah seorang dukun, lalu mengaku menjadi nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga mempersiapkan pasukan Khalid ibnul Walid ini kepada Uyainah bin Hisn al-Fazari, kepada Ghatafan, Hawazin yang tentunya berkumpul dan bersekutu dengan Tulaihah. Lalu Khalid ibnul Walid merangi mereka dengan peperangan yang sangat dahsyat, dan menanglah umat Islam pada saat itu. Bahkan salah satu di antara pemimpin mereka yang bernama Uyainah bin Hisn itu tersandera dan tertawan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikirim oleh Khalid ibnul Walid Uyainah bin Hisn ini ke Madinah. Lalu dia masuk Islam dan diterima Islamnya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Akan tetapi Tulaihah ketika dia kalah, lalu dia lari ke daerah Syam, tetap di daerah Syam sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian subhanallah, yang maha memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala inginkan. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini Tulaihah malah masuk ke dalam Islam dan baik Islamnya. Lalu ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dia membaiat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan Tulaihah ini yang dulunya mengaku Nabi, padahal basicnya ialah seorang dukun, ternyata termasuk salah satu di antara pejuang Islam yang ikut berperang melawan Persia dan meninggal di dalam gugur di medan perang di tahun 18 daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke suatu peristiwa yang terjadi pula ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus Khalid ibnul Walid juga kepada Musailamah al-Kadzab. Apa yang terjadi? Maka ketika memerangi Musailamah al-Kadzab, umat Islam pada saat itu menjumpai suatu peperangan yang sangat dahsyat, kelelahan yang sangat dahsyat, bahkan tidak bisa untuk disifatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kepada mereka. Allah Ta'ala berikan bantuan kepada umat Islam di dalam peperangan tersebut hingga membunuh seorang sahabat baginda Nabi yang bernama Wahsy. Yang Wahsy ini dulunya merupakan pembunuh paman baginda Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Wahsy mengatakan, ketika di zaman jahiliyah aku membunuh sebaik-baik orang, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ketika sudah masuk ke dalam Islam, aku membunuh seburuk-buruknya orang, yaitu Musailamah al-Kadzab. Wahsy radhiyallahu taala anhu. Lalu umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang. Dan sejak saat itulah umat Islam sudah terbebaskan dari hal-hal. Di antara mereka ada yang mengaku Nabi, di antara mereka ada yang murtad, di antara mereka ada yang tidak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau misalkan mereka dulu di zaman Rasulullah SAW membayarkan zakat, itu walaupun ada iqal yang tidak dikeluarkan, maka aku akan tegaskan kepada mereka, kalau mereka tetap tidak mau membayar, maka aku akan perangi mereka. Kalau misalkan Abu Bakar As-Siddiq mati, tidak apa-apa.
Cuman kalau misalkan ketika Abu Bakar masih hidup dan Islam berkurang, maka tidak mungkin itu terjadi. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Perjuangan para sahabat melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW wajib untuk kita lanjutkan di dalam kehidupan kita. Apa ya perjuangan yang sudah kamu perjuangkan untuk Rasulullah? Apa perjuangan yang sudah kamu perjuangkan untuk Allah? Apa perjuangan yang kamu sudah perjuangkan untuk Islam? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kajian sejarah Nabi Muhammad SAW ini memotivasi kita untuk menjadi pelanjut tongkat estafet mereka di waktu zaman ini dan di zaman yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kajian demi kajian membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Jangan lupa tentunya di subscribe, jangan lupa tentunya di share seluas-luasnya kajian-kajian ini, dan tentunya selalu ikutilah Al-Wafa Jawa Tengah DIY untuk kajian-kajian setelah bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan dan pertolongan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan